memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam Republik Indonesia. Makna persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu, yang berarti utuh dan tidak terpecah belah. Persatuan mengandung makna terikatnya beberapa bagian menjadi satu kesatuan. Adapun kesatuan berarti keadaan yang merupakan satu kesatuan. Persatuan mengandung arti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Persatuan Indonesia berarti yang mendiami wilayah Indonesia. 1. Konsep persatuan dan kesatuan bangsa. Konsep kesatuan yang kita anut meliputi aspek alamnya, konsep kewilayahan, dan aspek sosial yang meliputi politik, sosial, budaya, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan. Kesatuan wilayah meliputi darat, laut, dan udara. Kebulatan ini sesuai dengan politik kewilayahan yang kita anut, yaitu wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenal diri serta lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Pelaksanaan wawasan Nusantara mengedepankan kesatuan wilayah dan menghargai kebinekaan untuk mencapai tujuan nasional. Perbedaan dipandang sebagai kekayaan bangsa dan wilayah Indonesia dipandang sebagai kesatuan wilayah. Wawasan Nusantara mempunyai dua tujuan, yaitu sebagai berikut. A. Tujuan nasional yang dapat kita lihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. B. Tujuan kedalam yaitu mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan. Adapun fungsi wawasan Nusantara adalah sebagai berikut. A. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai konsepsi ketahanan nasional. B. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai wawasan pembangunan yang mencakup kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial dan politik, serta kesatuan pertahanan dan keamanan. C. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara. D. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai wawasan kewilayahan. Berdasarkan konsep wawasan Nusantara, negara Indonesia memiliki karakteristik sebagai berikut. A. Negara kepulauan yang pengertiannya adalah suatu wilayah lautan yang dikelilingi pulau-pulau besar dan kecil. B. Konsep utamanya adalah meninggalnya wilayah laut, darat dengan wilayah udara. C. Laut atau perairan merupakan wilayah pokok, bukan merupakan pelengkap. D. Laut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari daratan, bukan pemisah antara daratan dan pulau yang satu dengan yang lainnya. 2. Perwujudan konsep kesatuan bangsa dalam aspek sosial. Kesatuan bangsa dalam aspek sosial diwujudkan dalam beberapa aspek kehidupan berikut. A. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. 1. Bahwa keutuhan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesamaan mitra seluruh bangsa serta menjadi modal dan milik bersama bangsa. 2. Bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah. 3. Bahwa secara psikologis bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita bangsa. 4. Bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan bernegara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. 5. Kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 6. Bahwa seluruh kepulauan Nusantara merupakan kesatuan hukum dalam arti bahwa hanya ada satu hukum yang mengabdi kepada kepentingan nasional. 7. Bangsa Indonesia hidup berdampingan dengan bangsa lain. B. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. 1. Bahwa kekayaan wilayah Nusantara, baik potensial maupun efektif, adalah modal dan milik bersama bangsa. 2. Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah-daerah dalam mengembangkan ekonominya. 3. Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan ditunjukkan bagi kemakmuran rakyat. C.
Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. 1. Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu, peri kehidupan yang serasi dengan tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata, dan seimbang serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan kemajuan bangsa. 2. Bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu. D. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. 1. Bahwa ancaman terhadap satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman bagi seluruh bangsa dan negara. 2. Bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di dalam pembelaan negara. B. Kehidupan bernegara dalam konsep negara Kesatuan Republik Indonesia. 1. Konsep negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang 1945. Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. A. Bentuk negara Indonesia merupakan negara yang berbentuk republik dengan ciri negara kesatuan bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. B. Wilayah negara. Wilayah Indonesia terdiri dari daratan, lautan atau perairan dan udara. C. Keadaan penduduk. Indonesia mempunyai jumlah penduduk yang sangat padat, melebihi 260 juta jiwa. D. Kebudayaan. Banyaknya suku bangsa di Indonesia menyebabkan Indonesia mempunyai keanekaragaman budaya. E. Alat pemersatu. Alat pemersatu bangsa Indonesia adalah sebagai berikut. Alat pemersatu bangsa Indonesia. 1. Bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. 2. Bendera negara yaitu sang merah putih. 3. Lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya. 4. Lambang negara yaitu Garuda Pancasila. 5. Dasar falsafah negara yaitu Pancasila. Makna negara Indonesia juga dapat dipandang dari segi kewilayahan. Pasal 25A Undang-Undang 1945 mengesahkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Negara Indonesia adalah suatu negara kesatuan yang tidak terpecah-pecah, yang dibentuk di atas dan di dalam bangsa Indonesia yang tidak terbagi-bagi. Mengingat luasnya wilayah Indonesia, urusan pemerintah yang semakin kompleks, serta jumlah warga negara yang semakin banyak dan heterogen, dalam perkembangannya dilaksanakan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 18A dan 18B UUD 1945 menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kesatuan dengan sistem pemerintahan daerah yang berdasarkan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. 2. Keunggulan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berbagai keunggulan yang dimiliki negara Indonesia antara lain sebagai berikut. A. Jumlah dan potensi penduduknya yang cukup besar merupakan potensi yang tidak bernilai harganya dalam supaya mengisi dan mempertahankan kemerdekaan. B. Memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan sosial budaya. C. Dalam pengembangan wilayah, kita memiliki konsep wawasan Nusantara sehingga sekalipun terdapat berbagai keanekaragaman. D. Semangat Sumpah Pemuda yang selalu merasuki jiwa dan kalbu bangsa Indonesia. E. Memiliki tata krama dan keramah tamahan. F. Letak wilayah strategis. G. Memiliki keindahan alam yang luar biasa. H. Memiliki keajaiban dunia yaitu Candi Borobudur dan Pulau Komodo. I. Wilayahnya sangat luas yaitu 5.193.250 km yang meliputi daratan seluas 2.027.087 km dan lautan seluas 3.166.163 km. C. Tanahnya sangat subur dan kaya akan sumber daya alam. C. Faktor pendorong serta penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. 1. Faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia secara umum. Keberagaman masyarakat Indonesia disebabkan oleh hal-hal berikut. A. Letak strategis wilayah Indonesia. Letak Indonesia yang strategis di antara dua samudra yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta dua benua yaitu benua Asia dan Australia, mengakibatkan banyak dikunjungi bangsa asing sehingga mempengaruhi budaya Indonesia.
Kedatangan bangsa asing yang berbeda ras kemudian menetap di Indonesia mengakibatkan perbedaan ras, juga agama dan kepercayaan. B. Kondisi negara keperluan. Wilayah Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau yang secara fisik terpisah-pisah dapat menghambat hubungan antar masyarakat antar pulau, sehingga tiap-tiap pulau atau daerah mengembangkan budaya mereka masing-masing sesuai dengan tingkat kemajuan dan lingkungan masing-masing. Hal tersebut mengakibatkan perbedaan suku bangsa, bahasa, budaya, peran laki-laki dan perempuan, serta kepercayaan atau agama. C. Perbedaan kondisi alam. Kondisi alam yang berbeda seperti daerah pantai, pegunungan, daerah subur, padang rumput, dataran rendah, rawa, atau laut mengakibatkan perbedaan dalam masyarakat. Juga kondisi kekayaan alam, tanaman yang dapat tumbuh, dan hewan yang hidup di sekitarnya. Masyarakat di daerah pantai berbeda dengan masyarakat di daerah pegunungan, seperti perbedaan bentuk rumah, mata pencaharian, makanan pokok, pakaian dan kesenian, bahkan kepercayaan. D. Keadaan transportasi dan komunikasi. Kemajuan sarana transportasi dan komunikasi juga mempengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia. Kemudian sarana ini membawa masyarakat mudah berhubungan dengan masyarakat lain, meskipun jarak dan kondisi alam yang sulit. Sebaliknya, sarana yang terbatas juga menjadi penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. E. Penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Ada masyarakat yang mudah menerima orang asing atau budaya lain, seperti masyarakat perkotaan. Akan tetapi juga ada yang tetap bertahan pada budaya sendiri dan tidak mau menerima budaya luar sehingga mempengaruhi perkembangan kebudayaan di tiap-tiap daerah. 2. Faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Berikut faktor-faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. A. Adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. B. Adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara, yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. C. Adanya tekad dan keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. D. Adanya ancaman dari luar yang menyebabkan muncul semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. E. Rasa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, sebagaimana dibuktikan oleh banyak pahlawan bangsa yang jujur di medan pertempuran. F. Kesepakatan untuk konsensus nasional dalam perwujudan proklamasi kemerdekaan, Pancasila, dan UUD 1945, bendera merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, serta bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. 3. Faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Berikut faktor-faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. A. Masyarakat Indonesia yang heterogen atau beraneka ragam dalam faktor-faktor kesuku bangsaan dengan masing-masing kebudayaan daerahnya, bahasa daerah, agama yang dianut, ras, dan sebagainya. B. Wilayah negara yang sangat luas terdiri dari ribuan pulau yang dikelilingi oleh lautan luas. C. Besarnya kemungkinan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang merongrong keutuhan serta kesatuan dan persatuan bangsa, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. D. Masih besarnya ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan serta hasil-hasil pembangunan menimbulkan berbagai rasa tidak puas dan keputusan pada masalah sara atau suku, agama, ras, dan antar golongan, gerakan separatisme dan kedaerahan, serta demonstrasi dan unjuk rasa. E. Adanya paham etnosentrisme di antara suku bangsa yang menonjolkan kelebihan-kelebihan budaya dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain. D. Perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. 1. Pentingnya persatuan dan kesatuan dalam kehidupan. Kehidupan sosial yang tertib dan tentram hanya dapat diwujudkan melalui pembinaan persatuan dan kesatuan. Keluarga yang utuh terbentuk karena adanya semangat bersatu, karena adanya semangat bersatu. Hubungan dan ikatan keluarga akan terjalin utuh apabila kita semua menjadi bagian tak terpisahkan dalam keluarga. Keluarga yang menjunjung persatuan dan kesatuan membentuk keluarga yang aman, tentram, dan damai. Sebaliknya, apabila tidak ada rasa persatuan dalam keluarga,
Setiap hari akan terjadi pertengkaran dan tidak akan ada kedamaian. Masyarakat yang bersatu dalam kehidupan masyarakat yang rukun dan harmonis. 2. Mempertahankan persatuan dan kesatuan wilayah Indonesia. Pepatah mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Oleh karena itu, yang perlu kita tegakkan dan lakukan adalah sebagai berikut. A. Meningkatkan semangat kekeluargaan, gotong royong, dan musyawarah. B. Meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan. C. Meratakan pembangunan serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. D. Melaksanakan otonomi daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. E. Memperkuat sendi-sendi hukum nasional serta adanya kepastian hukum. F. Melindungi, menjamin, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. G. Memperkuat sistem pertahanan dan keamanan sehingga merasa terlindungi. 3. Meningkatkan semangat Bhinneka Tunggal Ika sebagai bangsa yang terdiri dari bangsa, suku, bahasa, agama, dan adat kebiasaan. Kita harus bersatu sebagai bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita harus memupuk semangat Bhinneka Tunggal Ika meskipun berbeda-beda. Kita tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. 4. Dampak positif persatuan dan kesatuan bagi masyarakat. Dampak positif. A. Mampu menangkal semua gangguan dalam kehidupan bermasyarakat. B. Menumbuh solidaritas, semangat toleransi, kekompakan, dan memperkuat daya tahan masyarakat terhadap gangguan masyarakat itu sendiri. C. Menumbuhkan semangat gotong royong dan kebersamaan dalam mengatasi masalah. 5. Manfaat persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia. Berikut manfaat persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia. A. Memperkuat jati diri negara kesatuan Republik Indonesia. B. Memperkuat ketahanan nasional dalam mengatasi segala ancaman dan gangguan dalam bernegara. C. Memudahkan mencapai tujuan nasional, yaitu tujuan nasional yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945. D. Menciptakan suasana yang tentram, aman, dan damai karena semua yang menunjukkan sikap setiap kawan, toleransi, dan solidaritas dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. 6. Perilaku warga negara yang menunjukkan partisipasi dalam menjaga keutuhan NKRI. Berikut beberapa contoh perilaku warga negara yang menunjukkan partisipasi dalam menjaga keutuhan NKRI. A. Menjunjung tinggi kedaulatan negara dan kewibawaan pemerintah. B. Menjaga dan menghormati lambang-lambang kedaulatan negara, misalnya lambang negara dan bendera negara. C. Membantu dan meringankan para korban bencana alam, misalnya dengan memberi bantuan kemanusiaan, evakuasi para korban, dukungan moral, dan memberi tempat tinggal sementara. D. Melestarikan sumber daya alam dengan cara menanam tumbuhan, mengadakan penghijauan atau reboisasi, dan tidak merusak lingkungan. E. Memerangi segala bentuk kejahatan narkotika dan sejenisnya dengan tidak memproduksi, mengedarkan, dan mengonsumsinya. F. Menciptakan dan memelihara kebersihan di rumah dan lingkungan sekitar. G. Mencegah dan mengobati timbulnya penyakit di lingkungan sekitar. H. Ikut menjaga keamanan wilayahnya masing-masing, misalnya dengan kegiatan ronda. I. Melaporkan segala kegiatan yang dianggap mencurigakan, meresahkan, dan mengancam keamanan warga kepada pihak terkait. C. Ikut membantu pihak penegak hukum dalam mencari dan menangkap pelaku kejahatan. 7. Bentuk peran serta atau partisipasi siswa dalam mempertahankan NKRI. Berikut beberapa contoh bentuk peran serta atau partisipasi siswa dalam mempertahankan NKRI. A. Rajin belajar dalam upaya meningkatkan kualitas diri. B. Mengikuti pendidikan bela negara melalui pendidikan kewarganegaraan. C. Aktif dalam kegiatan OSIS, karya ilmiah remaja, KIR, kepramukaan, dan palang merah remaja.
E. Memiliki disiplin yang tinggi serta menaati tata tertib sekolah yang berlaku. F. Menghindari tawuran antar pelajar. G. Menciptakan kedamaian dan keamanan lingkungan sekolah. Demikian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.